إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأرض والعجم وإمام مكة والمدينة والهرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi وجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته والأحكام الشرعية مقياسا لعمله ومصدرا لأحكامه ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله أيضا في آية الأخرى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم أمة أخرجت للناس ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhiril ayah. Wa qala an-nabi alaihi salatu wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Ayuhal hadirun jamaah sidang Jumat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tiada hentinya kita mengucapkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini, sampai saat ini, bahkan sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala afiat. Kita masih diberikannya kesehatan dan kesempatan. Kalau tidak dikatakan meluangkan waktu, karena pada dasarnya bahkan pada hakikatnya waktu kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai ibadah kepada Allah, dan kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban syiar maupun kewajiban syariat agama dalam bidang ibadah ubudiyah, yaitu salat Jum'ah berjamaah di masjid yang mulia dan penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat beliau dan para pengikutnya yang setia kepada sunnah, risalah dan ajarannya, napak tilas dakwahnya, sepak terjang thariqah yang telah dipergilirkan baginda Rasulullah SAW hingga hari ini, yang diwariskan oleh para ulama sebagai warathatul anbiya, dan semoga pula termasuk kita yang setia kepada sunnah, risalah dan ajarannya ila yaumil qiyamah, sampai berakhirnya kehidupan di alam dunia ini, dan kita menemui dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan al-fakir sebagaimana para khutbah di atas mimbar-mimbar Jumat menasihati pribadi dan juga jamaah sekalian serta memotivasi, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan aspek ketakwaan kepada Allah, dengan cara meningkatkan keimanan kita yaitu dengan aspek ketakwaan, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya dalam segala bidang kehidupan tentunya, baik persoalan akidah, ibadah, ubudiyah maupun muamalah. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali pada malam hari, dan bahkan sampai kita tidur abadi selamanya berhadap ataupun bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa bulan ke bulan, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan bahkan bulan awal bulan lalu sebagai bulan awal dari bulan Qamariyah, kita telah meninggalkan bulan Muharram dan kita memasuki bulan Safar. Tidak terasa kita meninggalkan berbagai macam masa lalu yang walaupun sangat dekat jaraknya dengan kita. Tidak terasa pula apa yang sudah kita lakukan pada saat waktu lalu, kemarin, dan bahkan hari ini. Oleh karena itu, kita pada dasarnya dan pada awalnya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam untuk merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya amal soleh, dan juga kita nanti suatu saat akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita perbuat, dan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentu tidak hanya cukup pada persoalan akidah dan ibadah ubudiyah saja. Jika kita mau berbalik ke belakang melihat bagaimana napak tilas para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadah mereka, bagaimana napak tilas dakwah mereka, bagaimana sepak terjang perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, maka
pada saat di akhir umat ini, bahkan sampai umat di akhir zaman kelak, dan ketika di akhir pada saat yaumul qiyamah, tidak ada apa-apanya dibanding mereka generasi awal, generasi terbaik, generasi salafus saleh, generasi khalaf, bahkan sampai generasi kontemporer ini. Oleh karena itu kita berupaya senantiasa menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan tadi, berupaya untuk menapaktilasi dan mengikuti apa yang telah dititahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diteruskan tongkat estafet dakwah beliau kepada para ulama sebagai warathatul anbiya, dan juga kepada generasi yang akan datang, yaitu generasi anak cucu kita yang akan meneruskan kembali perjuangan Islam sampai di akhir zaman. Oleh karena itu, ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Al-Fakir ungkapkan tadi, bahwa dalam konteks kehidupan ini ada aspek akidah. Aspek akidah, bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam yang menguasai dunia, menguasai alat jagat alam raya ini, menguasai jiwa-jiwa manusia, bahkan menguasai seluruh aspek kehidupan manusia dari bangun tidur sampai tidur kembali. Akan tetapi tentu kita tidak akan melupakan bagaimana aspek ibadah ubudiyah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan bahwa hidup kita ini semata-mata hanya memang bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh para ulama, ada hablum minallah, yaitu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan vertikal kepada Allah, dan ada hablum minan nas, hubungan secara horizontal kita, apa yang disebut dengan muamalah atau hubungan kepada sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Oleh karena itu, tidak hanya cukup kita berkutat kepada ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, ritual saja, tetapi juga bagaimana ibadah kita bisa menyentuh persoalan-persoalan muamalah yang akhir-akhir ini sangat-sangat berkurang, pada saat dimana kaum muslimin didera berbagai macam persoalan, pada saat kaum muslimin didera berbagai macam problematika, pada saat manusia didera berbagai macam rintangan, hambatan, persoalan yang bertubi-tubi, berbagai macam pengalaman pahit, berbagai macam penderitaan, malapetaka, bahkan musibah, cobaan dan lain sebagainya. Maka itu menjadi sebuah muhasabah bagi kita. Sudahkah kita, jika dikatakan kembali kepada Allah, fafirru illallah, mengembalikan itu adalah bagaimana kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan isi dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan membumikan Al-Quran dan Sunnah di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, paling tidak ada 3 hal, ada 3 poin pada uraian khutbah singkat ini, di mana bagaimana cara kita merefleksikan dalam kehidupan kita ini atau merepresentasikan hidup kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, berdasarkan 3 poin hal. Yang pertama adalah tentu tidak lain dan tidak bukan adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita tentu senantiasa didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, baik sendiri maupun ramai, baik dalam keadaan berjamaah maupun dalam keadaan kita dalam keadaan meninggalkan jamaah, baik kita dalam keadaan ibadah sendiri maupun ibadah berjamaah, senantiasa kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, cukupkah ketakwaan itu pada posisi kita di mana berbagai macam cobaan, musibah bertubi-tubi, di mana berbagai macam problematika umat saat ini mendera kaum muslimin?
Tentu tidak. Maka poin yang kedua adalah apa yang disebut dengan kontrol sosial, yang di dalam bahasa agama, yang di dalam bahasa Islam disebut amar ma'ruf nahil mungkar. Kita menyuruh kepada yang ma'ruf dan kita mencegah dari semua bentuk kemungkaran. Kita berupaya saling memotivasi, bahu-membahu, bekerja sama, bergotong royong di dalam mengenyahkan segala bentuk kemaksiatan di muka bumi ini. Dan kita berupaya senantiasa kita menyuruh kepada yang ma'ruf, menjaga segala ukhuwah yang ada pada seorang muslim kepada muslim yang lainnya, menjaga bentuk solidaritas kepada sama muslim dengan muslim yang lainnya, menjaga keimanan kita kepada Allah bersama-sama, meningkatkan keimanan tersebut dengan berbagai macam kegiatan majelis ta'lim, dengan berbagai kegiatan pengajian, dengan berbagai kegiatan thalabul ilm, dan juga berbagai macam kegiatan aspek manfaat dan positif lainnya yang berbuah pahala tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi dalam fenomena di akhir-akhir zaman ini, apakah cukup hanya dua itu saja yang kita bisa pertahankan dalam konteks di akhir zaman ini? Tentu ternyata tidak. Pada faktanya sudah berapa banyak, kita tidak akan pungkiri berapa banyak kekuatan keimanan kaum muslimin, berapa banyak kekuatan ketakwaan kaum muslimin, berapa banyak sedekah, berapa banyak majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, berapa banyak di masjid-masjid berbagai macam kegiatan menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari berbagai bentuk kemungkaran, berbagai macam tablik akbar, berbagai macam diskusi publik, berbagai macam fenomena-fenomena kegiatan syiar Islam. Akan tetapi toh tidak juga mampu secara maksimal meredakan bahkan menghilangkan kemaksiatan di muka bumi ini, bahkan dalam konteks di negeri kita yang tercinta ini. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan terakhir, bahwa poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah peran setelah keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan setelah individu dan masyarakatnya beramar ma'ruf nahi mungkar, kontrol sosial di masyarakat. Tetapi jika tidak ada peran serta dari kepemimpinan umat ini, jika tidak ada peran serta negara di dalam mendukung berbagai macam kemungkaran di depan mata kita, baik yang bersifat akidah, ibadah, ubudiyah, maupun yang bersifat muamalah, ekonomi, pendidikan, sosial, bahkan budaya, baik budaya ghazul fikr maupun ghazul thaqafi, berbagai macam budaya asing, bahkan ajaran-ajarannya yang masuk ke dalam dunia pendidikan anak-anak kita, westernisasi, hedonisasi, dan bahkan penyakit yang akhir-akhir ini sangat marak, bahkan terkesan dilegitimasi, adalah LGBT. Oleh karena itu, jika tidak ada peran serta kepemimpinan dalam Islam, tidak ada peran serta negara, tidak ada peran serta pemimpin untuk bersama-sama bahu-membahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan ketika kita dibebaskan dari berbagai macam cobaan, ujian, bahkan na'udzubillah summa na'udzubillah, cobaan yang bertubi-tubi. Bahkan seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagaimana pada kaum-kaum terdahulu, yaitu azabnya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, ayuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah yang terakhir ini, marilah kita bersama-sama kita kembali kepada Allah, dalam arti kita kembali kepada hukum-hukumnya yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, syariatnya, agar di dalam mengimplementasikan kehidupan pribadi, keluarga, bahkan masyarakat sesuai dan senantiasa apa yang diinginkan dan dimaui berdasarkan perintah Allah dan apa yang telah dilarangnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatus sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudhul man khadhalad din wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin al-mustad'afina fi Gaza Palestin. Allahumma ansur man nasaraddin fi kulli biladil muslimin khususan Indonesia warfa' kalimatal mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira waj'alna min ladunka sultanan nasira waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah